tafsir surat Al-Kahfi surat ke-18. Kita ulang kembali mulai ayat 92. Ini kisah inti yang ketiga mengenai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun hari Sabtu pagi sudah kita baca, kita ulang kembali biar lebih mendalam. Ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Dzulqarnain, perjalanan panjang yang ketiga itu sampai ke suatu tempat yang dia itu berada di lembah, di dua bukit, berada di antara dua gunung, di tempat lembah yang subur, yang penduduknya hidup maju makmur, tetapi diganggu, dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka ketika Dzulqarnain sampai di situ, penduduk di situ meminta kepada Dzulqarnain untuk membangunkan pagar yang tinggi yang bisa membentengi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Penduduk itu bersedia membayar berapapun karena mereka hidupnya maju, kaya, makmur, dan mau bayar berapapun mau. Tapi Dzulqarnain tidak mau dibayar karena Dzulqarnain menyadari bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah, yang dikuasakan oleh Allah kepada Dzulqarnain itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada upah yang diberikan oleh manusia. Maka Dzulqarnain ngajak penduduk setempat untuk membuat seperti pagar tapi sangat tinggi, supaya penduduk itu mengumpulkan besi-besi panjang yang menjulang tinggi, kemudian setelah besi-besi itu ditata, tinggi sekali, mungkin sampai tingginya itu bisa menutup lembah sehingga bisa merangkaikan dua tebing gunung itu, dua bukit itu. Kemudian setelah besi-besi itu ditata sangat tinggi, di pucuknya suruh menyalakan api supaya ujung besi-besi itu bisa meleleh, bisa mencair. Nah, setelah begitu kemudian Dzulqarnain minta supaya tembaga yang sudah mendidih itu untuk ngecor pucuk-pucuk besi tadi, sehingga tembaga yang mendidih tadi dituangkan ke atas besi yang panas tadi. Jadi saya kira teknologi yang sangat tinggi ketika itu. Kemudian terjadilah bangunan yang sangat tinggi seperti dom. Nah, maka mereka tidak dengan bangunan yang sangat tinggi itu Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan dapat mendaki ke atasnya karena bangunannya itu sangat kuat dari besi dan itu dirangkai oleh tembaga sehingga mereka juga tidak bisa melubangi. Ini sangat kuat. Ini mungkin asal-usul teknologi kenapa negara-negara yang maju itu di atas angkasa itu dikasih namanya Iron Dome untuk melindungi dari persenjataan mutakhir yang bisa tembus. Nah, ini padahal teknologi pada zaman Dzulqarnain sudah
dilakukan. Nah, qala hadza rahmatun min rabbi, ini hebatnya Dzulqarnain setelah berhasil membuat bangunan dari besi dan tembaga yang sangat tinggi, bisa memisahkan antara penduduk yang tinggal di lembah dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi membuat kerusakan pada mereka. Dzulqarnain mengatakan dinding ini yang membuat dinding yang sangat tinggi itu adalah semata-mata rahmat dari Tuhanku. Nah, ini hebatnya di situ. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, orang musyrik itu punya keahlian, kepandaian merasa bisanya sendiri, bukan rahmat dari Allah. Masih ingat kan kisahnya, misalnya Korun ketika memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya, sampai digambarkan kunci-kunci perbendaharaannya pun dipikul oleh sekian banyak orang yang kuat-kuat tidak akan mampu memikulnya. Itu menganggap itu karena ilmu yang dimiliki, karena keahliannya, karena ilmu. Dzulqarnain sama sekali nggak begitu, tapi mengatakan bahwa ini semata-mata rahmat dari Allah. Fa idza jaa waqtu rabbi ja'alahu dakka wa kana waqtu rabbi haqqan. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur dulu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Jadi bangunan tinggi yang kokoh, yang kuat itu nanti akan hancur ketika terjadi yaumil qiyamah. Ketika terjadi yaumil qiyamah baru hancur semua, bersama hancurnya dunia. Nah, setelah begitu kemudian yang berikutnya seluruh manusia dikumpulkan kembali, dibangkitkan kembali, dikumpulkan di mahsyar. Ya, maka istilah di sini wa nufiqa fi suri fajama'nahum jam'a. Kemudian ditiupkan sekali lagi sangkakala, lalu Allah kumpulkan mereka semuanya. Semua manusia dikumpulkan kembali di mahsyar. Itu untuk apa? Untuk menerima balasan. Firman Allah di sini, "Amaradna jahannama yawma idzil lil kafirina ardo." Dan Allah tampakkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang yang kafir dengan jelas. Jadi ternyata ujung-ujungnya dari kisah yang sekian panjang, sekian banyak, itu ujungnya hanya menyampaikan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik dengan segala rangkaiannya, itu nanti ketika terjadi yaumil qiyamah semuanya akan habis, dibangkitkan kembali, ya, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Setelah di mahsyar kemudian terjadi yaumil mizan, yaumil hisab, catatannya diberikan, kemudian dihadapkan, ditampakkan pada neraka jahanam. Nah, kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah, itu dimasukkan ke neraka jahanam. Kenapa mereka itu dimasukkan ke neraka jahanam? Ini salah satu sebabnya dijelaskan satu-satu. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in dzikri.
yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah menciptakan penglihatan, yang penglihatan manusia itu menjadikan sesuatu yang sangat cerdas, tapi tidak mampu melihat kebenaran. Nah, ditambah lagi wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah telinga mereka itu tidak sanggup mendengarkan kebenaran. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan setiap hari, orang itu sepertinya sulit berubah, melakukan rutinitas seperti biasa, seakan-akan hidup di dunia ini akan kekal, seakan-akan di dunia ini akan selama-lamanya. Tidak ada proses pencarian, tidak ada proses peningkatan, ya rutinitas biasa. Itu nanti kalau sampai ajal datang seperti itu, telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran wahyu dari Allah, penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran kekuasaan Allah, itu nanti betapa menyesalnya besok di akhir. Jadi ternyata dari kisah Dzulqarnain mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, jadi contoh yang kemungkaran, membuat kerusakan, kekafiran, yang tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat tanda kekuasaan Allah, itu contohnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu diangkat, dibangkitkan kembali, dikumpulkan di Masar, kemudian diperlihatkan, dimasukkan ke neraka jahanam. Karena ketika di dunia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, tidak meyakini kebenaran ayat-ayat dari Allah, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Nah makanya kalau misalnya Bapak Ibu itu mau mungkin melakukan muhasabah. Muhasabah itu dengan hati yang jernih, dengan hati yang murni, itu flashback, melihat kembali. Coba masing-masing Bapak Ibu membandingkan sebelum memahami Quran dengan istiqomah dengan setelahnya ini. Ini perubahannya gimana? Kan Bapak Ibu ini mulainya beda-beda semua kan? Ya masing-masing berbeda. Berbeda mulainya kapan, apa itu memahami Quran secara sungguh-sungguh, terus kesempatannya, terus intensitasnya. Saya betul-betul merasa bersyukur, apresiasi ketika bisa membersamai Bapak Ibu, apalagi yang sudah purna tugasnya. Yang hari-hari biasanya kerja, ada yang kerja kantor, ada yang kerja pasar, kerja macam-macam. Kemudian menjelang purna jadi pegawai, mulai memahami Quran. Begitu sudah purna tugas, mulai fokus memahami Quran. Ya. Kemudian setelah berjalan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, mungkin sampai tahun, kemudian bandingkan. Nah setelah bandingkan, dilihat betapa bedanya antara sebelum memahami Quran dengan setelah memahami Quran. Setelah itu kemudian bisa melihat, bisa membandingkan dengan kawan-kawan, dengan teman-teman, dengan saudara, dengan tetangga yang sampai sekarang belum mau memahami Quran. Itu nanti kira-kira gimana besok? Kemarin hari Akad ya, hari Akad tadi pagi di Masjid Sabisari Timur, kemudian terus ke Bapak Kiai Sumedi, terus sebentar
olahraga, ketemu dengan beberapa kawan. Ada yang cerita, Pak, sekarang saya sudah purna tugas. Kapan? Baru bulan kemarin, Pak. Terus sekarang saya memahami kuliah tambah, Pak. Dulu biasanya hanya Senin malam, sekarang tambah kalau Selasa malam ikut di Masjid Taqwa. Terus mulai kalau Kamis malam mulai ikut datang di Masjid Nurul Huda Pompertan. Alhamdulillah. Ya saya betul-betul senang Pak, ini pas purna itu kok ada kemauan memahami Quran, sehingga kesibukan saya tinggal mengalihkan saja. Yang dulu biasanya ya sore malam kadang masih kerja, nah sekarang untuk nambah memahami Quran. Nah saya bilang kan, itu sepertinya memang itu betul-betul hidayah Allah datang. Itu kalau bapak bersama istrinya beberapa yang juga, itu bisa istiqomah. Itu saya kira nanti berapa bulan atau berapa tahun sudah betul-betul tidak sekali. Ya, semoga bisa istiqomah. Nah, coba yang begitu itu kan sangat berharga, tapi jumlahnya belum begitu banyak. Iya kan Bapak Ibu? Nah sekarang kita baca di akhir surat Kartini ini nanti betapa kelihatan nyata bedanya. Mari kita baca. Mulai hanya 102 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ayat 102. Apakah siballadzina kafaru? Apakah orang-orang kafir itu mengira, menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hamba Allah menjadi penolong selain Allah? Apa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengira bisa menjadikan hamba-hamba Allah sebagai penolongnya selain Allah? Orang datang ke kuburan-kuburan para wali, orang datang katanya ke kuburan-kuburan yang di apa itu? Dikeramatkan. Hilir mudik ke sana kemari. Alam berkah. Iya, alam berkah dan seterusnya. Ini sangat jelas. Apakah si baladina kebaru ayata itu ibadi min duni awliya. Orang merasa bangga ketika rezekinya lancar, ya, itu merasa serba melimpah, terus mengatakan ini karena saya itu masih menjalankan cara-cara yang lama. Nopo itu cara-cara yang lama. Kemarin malam tertentu, ya tengah malam, lewat tengah malam mengelilingi kuburan ini. Nah coba itu. Ini ayat ini. Apa hasiballadina kafaru ayata itu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ternyata ujung-ujungnya di neraka jahanam. Neraka jahanam tempat orang-orang yang kafir. Nah, padahal paling harta melimpah menikmati dunia itu berapa lama? Ya mungkin dari dulu hidupnya kosong berat. Di tengah perjalanan mungkin menjelang usia 40 tahun mulai ekonominya nanjak jaya, perdagangannya, nyewakan rumahnya, macam-macam, transportasinya lancar semua. Ya, mulai 40-an tahun, mencapai puncaknya mulai 50 tahun. Nanti paling 70 tahun sudah semakin berat menikmati. Ya apa enggak? Mungkin sampai 80 tahun habis itu game masalah. Terus besok di akhiratnya selama-lamanya gimana?
Nah, hanya ini, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, apakah akan kami Allah beritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Ya. Siapa orang yang paling rugi perbuatan itu? Yaitu orang-orang yang dola sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka berbuat enggak mengikuti tuntunan Allah, enggak ada pada Quran, enggak ada pada hadis, hanya mengikuti agama dari nenek moyangnya. Nah, itu merasa wah sudah maksimal, sudah merasa betul gitu kan. Terus menerus seperti itu, tanpa ada kemauan, tanpa mau diajak oleh kawannya, koleganya, ayo kita memahami Quran, ayo kita memahami hadis, nggak mau. Tapi meneruskan cara-cara beragama yang tidak ikut tuntunan Allah dan Rasul, menyangka bahwa itu yang terbaik. Nah, yang terjadi apa? Ya ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaih. Itulah orang-orang yang mengkufuri, yang mengingkari, yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan pertemuan dengannya apa? Kehidupan di akhirat. Enggak meyakini ayat-ayat Al-Quran, tidak meyakini adanya kehidupan di akhirat. Tadi malam sedikit sudah kita bicarakan lagi kan di pengajian kalam tentang pentingnya iman kehidupan di akhirat. Ini orang-orang yang cara beragamanya tadi tidak mau meyakini ayat Al-Quran, tidak memahami, tidak mau. Oh, ngeten pun saya betul sama memahami Quran. Lalu apa betul kepingin niku memahami Quran nanti rampung 30 juz. Ini boten ngerepot-ngerepoti. Ya. Merasa mereka sudah benar cara beragama. Loh, padahal sebetulnya mereka itu tidak begitu yakin terhadap ayat-ayat Allah. Tidak begitu yakin adanya pertemuan kehidupan di akhirat. Makanya nggak usah secara maksimal. Akhirnya apa? Fahabitot a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, maka hapuslah amal-amal mereka, fakabitot a'maluhum, maka terhapuslah nilai pahala dari amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan Allah tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat besok. Jadi di akhirat pada yaumul mizan tidak ada yang perlu dinilai, tidak ada yang perlu ditimbang. Semua perbuatan baiknya sudah terhapus pahalanya. Maka istilahnya itu falanuqimu lahu, kami Allah tidak perlu lagi menilai amal mereka, tidak perlu timbang lagi pada hari kiamat wazna. Ya karena apa? Karena memang tidak ada yang perlu ditimbang. Semuanya habitat a'maluhu. Coba apa enggak kasihan itu melihat orang-orang cara beragama tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Padahal menyangka sudah berbuat paling baik. Ternyata seluruh nilai pahalanya terhapus, sehingga besok di akhirat Allah sudah nggak perlu lagi menilai.
nggak perlu lagi nimbang, karena seluruh pahala amal baiknya sudah terhapus. Nah, coba ini model saya orang ngentun, wong baru merasa sudah mengorbankan bermiliar-miliar, ya, pemilu kada, ya, optimis bisa jadi bupati, jadi wali kota, nggak jadi, wis ngengkel. Apalagi ini selama-lamanya di akhirat. Ya kalau hanya masalah duniawi itu sangat sebentar, tapi ini masalah akhirat yang selama-lamanya. Maka dalika jazaa'u jahannam bima kafaru wa taqadu ayati wa rusuli huzwa. Demikian balasan mereka itu neraka jahanam. Mbok wong sak jagat, wong sak dunya ngandhaki kabeh. Kalau mendengar tanya, ini bapak ini saya apa mboten? Saya. Lho rumah saya sing tok iki jadi wong kok besiaran. Biasa begitu kan? Padahal Allah berfirman itu jazaa'uhum jahannam bima kafaru, karena mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa taqadu ayati wa rusuli huzwa. Nah, bahkan disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, Rasul-Rasul Allah itu dijadikan huzwa, dijadikan olok-olokan. Diajak memahami Quran gak serius, gak sungguh-sungguh. Nah, ini akibat hidup di dunia tidak begitu meyakini utusan Allah, Rasul, dan tidak meyakini wahyu yang diterima oleh Rasul, menjadikan ayat Al-Quran sebagai olok-olokan, sehingga cara beragamnya tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, itu ya coba yang ayat 102 sampai 106. Itu coba kalau ada kesempatan bisa diulang-ulang kembali, bisa disampaikan ke berbagai pihak. Mudah-mudahan mendapat hidayah. Mudah-mudahan banyak yang mau berubah. Nah, yang berikutnya ini ayat 107 108 itu kebalikannya, yaitu innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang iman dan amal soleh kanat lahum jannatun firdausi nuzula. Ya, bagi mereka ditempatkan di surga Firdaus yang tinggi, nuzula. Surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka, yang tempat tinggal mereka itu sangat mulia, sangat tinggi. Dan mereka khalidina fiha, kekal di surga Firdaus selama-lamanya. La yabghuna anha khiwala. Mereka tidak ingin sama sekali ingin berpisah dari surga Firdaus. Kalau sudah ada di surga Firdaus, tidak ada lagi ingin keluar dari surga. Gak ada istilah bosan di surga, mau sebentar dulu ke neraka. Gak ada istilah bosan di surga Firdaus, selama-lamanya di situ. Nah, maka yang 109 sampai 110 itu menunjukkan betapa besar, ya, betapa mulia karunia Allah, ya, kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Itu kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi, katakanlah wahai Nabi, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Tuhanku, yaitu kalimat-kalimat Allah, firman Allah, lana fidal bahru qabla antang pada kalimat Rabbi. Sungguh habislah air laut sebelum bisa menulis, sebelum bisa menyelesaikan menulis kalimat-kalimat Allah.
walau jita bimithlihi madada, sekalipun ditambah lagi sebanyak itu pula, nggak akan pernah bisa menyelesaikan menulis kalimat-kalimat Allah, ciptaan Allah, kemahakuasaan Allah. Wong baru manusia menciptakan alat, yang alat itu untuk meneropong melihat cakrawala dunia ini, tata surya ini. Itu aja baru alat yang diciptakan manusia loh. Itu belum bisa mendeteksi, menyelesaikan, menghitung sebenarnya sebanyak berapa tata surya ini. Itu aja belum bisa selesai. Apalagi yang belum bisa terhitung lebih banyak lagi. Kalau misalnya manusia dengan paralelnya bisa menemukan ternyata ada tata surya itu yang jauh lebih besar daripada matahari. Padahal bumi ini hanya seperberapanya dari matahari. Jadi tak terhingga itu. Itu maha kuasanya Allah. Nah, padahal itu baru sekecil peralatan yang diciptakan oleh manusia. Nah, coba yang belum bisa terdeteksi oleh manusia, jauh lebih banyak lagi. Nah, makanya seringkali itu kalau orang itu nggak betul memahami Al-Quran, nggak memilih Allah, terlalu menyederhanakan. Dikira ya hanya bumi ini, hanya matahari dan bulan kan yang kelihatannya dekat. Padahal belum jauh di sana banyak tata surya yang jauh lebih besar dari matahari. Cuma jaraknya lebih jauh daripada jarak bumi terhadap matahari, terhadap bulan. Walaupun besarnya berlipat-lipat karena terlalu jauh dari bumi, tidak begitu kelihatan. Maka kul innama ana basarum mithlukum yuha ilaihi. Wahai Nabi, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, yuha ilaihi. Jadi Nabi seperti kita semua, cuma Allah menurunkan wahyu, diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, jadi percaya Allah untuk menyampaikan wahyu. Kemudian kita meyakini, kita mengikuti. Apa pokoknya? Innama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka tadi kembali ke ayat 102, itu opo wong-wong ki dongiro. Apa orang itu sangat menyangka bahwa mereka itu dapat mengambil hamba-hamba Allah menjadi penolong-penolong selain Allah. Kita itu dekat dengan Allah. Allah itu lebih dekat daripada urat-urat leher kita. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Kok kalau beragama itu nggak usah pakai perantara-perantara, nggak usah pakai makelar-makelar, nggak usah pakai mak jumlah. Masuk beragam pada Allah seperti mau ini apa? Pakai mak jumlah, pakai perantara. Allah itu dekat dengan kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Nggak perlu pakai perantara. Karena keyakinan harus pakai perantara, maka banyak mengkeramatkan hal-hal yang biasa yang tidak perlu dikeramatkan kemudian dikeramatkan. Ini akibat karena tidak begitu meyakini annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala sholihan. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbi ini. Dan janganlah sekali-kali mempersekutukan seorang pun apapun ya dalam beribadah kepada Tuhannya.
bi'ibadati rabbihi ahad. Jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam beribadah. Diharamkan, nggak boleh sama sekali. Jadi di surat Al-Kahfi mulai dari sekian banyak kisah, ya, masalah keimanan Ashabul Kahfi, masalah Nabi Musa belajar ilmu pada gurunya, pada Khidir, masalah kisah Dzulqarnain mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, menyelamatkan penduduk yang ada di lembah di antara dua gunung. Ternyata ujung-ujungnya itu sama sekali tidak boleh musyrik, ya, sampai diulang-ulang, ya, annama ilahukum ilahu wahid. Waman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang betul-betul mengharapkan Allah, banyak malam solihah. Tapi digarisbawahi wala yusrik bi ibadati rabbi ahad. Dan janganlah sekali-kali kamu dalam beribadah itu mempersekutukan Allah dengan siapapun, dengan seorang pun, satu pun nggak boleh gitu. Ahad. Apalagi punya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ini diharamkan sama sekali. Maka sangat keras itu. Nah, ini surat Kahfi sudah tuntas, sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Maryam. Monggo. Tadi diterangkan Ya'juj, Ma'juj dan apa Iskandar. Yang saya tanyakan, Ya'juj dan Ma'juj itu sejenis manusia atau makhluk lain? Yang kedua, Ya'juj Ma'juj itu ditabrak nganggur cairan baja. Cairan baja pada zaman itu, pabrik baja kan nggak belum ada, maka luas sekali. Itu bagaimana kita mau memahami dan mencerna seperti itu. Dan Ya'juj Ma'juj sekarang kan masih ada di dalam di kurung baja. Tentunya itu bukan manusia kan, karena butuh makan dan mohon penjelasan yang lebih rasional. Iya, sebetulnya kalau teknologi besi itu sudah semenjak Nabi Daud alaihissalam. Itu sudah punya teknologi tinggi mengenai bahkan bisa membuat baju dari besi dengan segala macam ukuran, dengan segala tebal itu, segala macam itu. Itu menunjukkan bahwa peradaban dulu itu sudah sampai sangat tinggi. Tapi untuk nabrak itu kan isinya banyak sekali itu. Iya. Ya itu, makanya kan bagaimana Dzulqarnain nggak punya kekuasaan yang sangat hebat, wong dia bisa ngarungi berjalan sampai ke ujung barat. Itu kan kalau nggak punya teknologi tinggi, bagaimana bisa nyampe? Belum sampai ke ujung timur, iya kan? Itu tentu Dzulqarnain itu dikaruniai kekuasaan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa. Karena yang dihadapi memang yang luar biasa. Nah itu kan juga begini, misalnya ya, itu kisah ketika Fir'aun, Qarun dan Haman. Haman itu teknokratnya santesen yang sangat hebat untuk menghadapi Musa. Memang itu kisah tidak dijelaskan secara detail karena Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku akademik. Nah itu kenapa kisah itu dibuat umum tidak detail, karena peristiwa itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, bisa berulang-ulang. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bisa terulang-ulang pada zaman kapan saja, di mana saja. Orang yang memiliki teknologi tinggi yang sangat hebat, tapi untuk membuat kerusakan. Termasuk misalnya zaman sekarang
Orang karena keahliannya, keilmuannya itu bisa memperbanyak, membuat virus. Yang virus itu dikembangkan melalui laboratorium, yang kemudian dari itu ditumbuh kembang biakan, yang kemudian misalnya punya tujuan biar penduduk dunia itu berkurang sepertiga. Nah, itu kan bisa jadi melebihi Ya'juj dan Ma'juj. Bikin teknologi, ya menumbuh kembangkan, mengirim virus, mengenrich melalui riset di laboratorium, mengembangkan virus. Yang virus itu kemudian disebarluaskan di sekian banyak negara. Itulah sebagian contohnya namanya COVID kemarin. Nah, mungkin keahlian Ya'juj Ma'juj era sekarang bisa melebihi Ya'juj Ma'juj zaman Dzulkarnain. Iya apa enggak Bapak ini? Nah, jadi gimana ya namanya, setiap ada kejahatan memang ada selalu yang Allah utus untuk mengatasi kejahatan itu. Nah, supaya terjadi perbaikan-perbaikan. Ya, jadi kalau misalnya dirasionalkan, itu yang namanya membuat seperti dom, ya itu besi, baja, tinggi-tinggi, kemudian dipanaskan, dicor pakai tembaga. Nah, itu pada zaman misalnya umatnya Nabi Hud, namanya kaum Ad, itu sudah punya teknologi sangat tinggi. Jadi kalau kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud, itu teknologi dari batu, ukir-ukiran batu, seakan-akan dari batu diukir menjadi makhluk hidup. Itu umatnya kaum Soleh. Umatnya kaum Nabi Nuh itu beda lagi. Umatnya Nabi Hud itu teknologi tinggi, bikin bangunan-bangunan yang canggihnya luar biasa. Coba kalau bikin bangunan yang canggih itu mestinya sudah pakai teknologi besi juga kan? Sudah dikenal juga kan? Nah, coba gitu ya. Jadi memang namanya peradaban itu bisa timbul tenggelam. Bila suatu mencapai kejayaan, kemudian di suatu yang lain memulai lagi, jaya lagi, timbul lagi, bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau dijelaskan di Quran bahwa zaman Dzulkarnain nggak dijelaskan tahun kapan di mana. Itu kartu peristiwa bisa terulang di mana saja, kapan saja. Setiap yang tidak dijelaskan pasti waktu dan tempatnya itu cenderung terjadi berulang-ulang. Jadi yang mempunyai teknologi yang tinggi seperti Ya'juj dan Ma'juj kemudian kalah canggih dengan Dzulkarnain, itu bisa diulang-ulang, bisa terjadi berulang-ulang pada abad-abad berikutnya, pada era-era berikutnya. Ya, kalau mudah bagi kita ya keterbatasan kemampuan akal kita untuk melacak secara empiris. Ya, secara empiris ya memang itu harus kita yakini, itu pasti benarnya semuanya yang dimajukan di dalam Al-Quran. Kalau misalnya setiap kisah di Quran berusaha untuk mencari data empirisnya, itu saya kira semakin kesulitan. Mungkin terjadi sudah beratus-ratus ribu tahun, yang bukti empirisnya sebabnya sudah tidak bisa ditemukan lagi. Nah, sehingga itulah maha kuasanya Allah. Ya, kita meyakini, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Dengan demikian, ya kita menyadari bahwa kita manusia itu walaupun sempurna ciptaan Allah memiliki keterbatasan. Ternyata ilmu yang diberikan pada kita memang sangat sedikit. Demikian Bapak Ibu, insya Allah kita sambung besok pagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.